Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Intansari, peserta Latsar CPNS 2022 BKP SDM Kabupaten 50 Kota golongan 3 angkatan 6 kelompok 4 nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan Learning Journal Agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Apakah kamu sudah menjadi Smart ASN? Yuk simak pembelajaran berikut ini. Dalam pembelajaran manajemen ASN, kita dituntut untuk dapat memahami kedudukan, peran dan fungsi, hak dan kewajiban, serta kode etik dan perilaku ASN. Apa sih manajemen itu? Manajemen merupakan pengelolaan, pengendalian, pengawasan, dan pengorganisasian. Sedangkan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari KKN. Kedudukan aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibagi menjadi dua. Yang pertama, PNS atau singkatan dari Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua yaitu PPPK atau sering disebut dengan P3K, singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Bagaimana perbedaan antara PNS dan P3K nanti akan dibahas dalam perbandingan antara PNS dan P3K pada pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Peran dan fungsi ASN terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam menjalankan kedudukannya tersebut, pegawai negeri sipil berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat pemersatu bangsa. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Berikutnya, hak dan kewajiban ASN. Kewajiban ASN diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kewajiban ASN merupakan beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual, yaitu sesuatu yang seharusnya dilaksanakan. Sedangkan hak dari ASN diatur dalam dua pasal yang berbeda. Yang pertama, hak ASN PNS diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan hak P3K diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kode etik dan kode perilaku ASN tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tujuan dari kode etik dan kode perilaku ASN yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem merit terdapat pada pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Pada dasarnya, sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya.
Adapun manfaat dari sistem merit itu sendiri ialah yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas visi dan misinya. Selain memiliki manfaat, sistem merit memiliki jaminan dalam monitoring dan penilaian serta pengembangan. Ada 4, yang pertama, pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga, mutasi pegawai. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Selanjutnya, Smart ASN. Apakah kamu ingin menjadi generasi Smart ASN? Generasi yang mampu mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, sebelum itu kamu harus memahami terlebih dahulu kerangka kurikulum literasi digital. Rangka kurikulum literasi digital. Ada 4. Yang pertama, kecakapan menggunakan media digital atau digital skill. Yang kedua, yaitu budaya menggunakan digital atau digital culture. Yang ketiga, etis menggunakan media digital, digital ethics. Dan yang keempat, aman menggunakan media digital, yang disebut juga dengan digital safety. Ini semua digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Literasi digital harus dibarengi juga dengan yang namanya etika bermedia digital. Karena ketika kita menggunakan media, kita harus mengetahui apa etika-etika yang harus kita terapkan. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasional, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yuk dicobain ya. Hal yang perlu diwaspadai atau hal yang perlu kita pahami lebih dalam, yaitu terkait dengan larangan-larangan. Ada beberapa larangan-larangan yang harus kita patuhi dalam Smart ASN menggunakan literasi digital, yaitu konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyasarkan para pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, seperti hoax, cyberbullying, dan hate speech. Harus kita jauhi ya. Sekian penjelasan tentang manajemen ASN dan Smart ASN dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.